seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kembali lagi bersama kami di channel Parisitang. Hari ini kita mau obatin aku sama Tio di dokter. Stay tune. Benis tetangga. Jadi kita mau dimakan ikan princess benis tetangga. Kok aku jadi princess? Kamu princess? Kenapa kau meludah ke aku? Ini Batak Sumatera. Iya. Ini Batak Sumatera. Ini kita sudah sampai di kliniknya. Pakai genset juga, mati lampu. Tuh. Aku pakai ini dulu, plastik di sepatu. Oke? Jadi kita udah pulang. Dari ininya katanya si Uli harus X-ray dia. Dicek dia, iya Uli. Iya. Sekarang ini -5. Dingin kali. Kami jalan Bensi Family. Karena dekat ke rumah sakitnya. Ini setir. Inilah enaknya punya mobil. Kalau dingin kayak gini nggak jalan. Naik bus soalnya nunggunya lama, mending jalan. Iya. Tapi Theo hangat dia pakai baju winter dia. Apa peluk lagi. Kita mau cek dulu rumah sakit yang mana nanti. Kita harus cari. Oke. Kita jalan dulu. Oh, dingin kali Bensi Family. Lupa aku bawa sarung tangan. Ini salju tadi kelili yang kayak butir-butir kecil. Ayo. Kami lagi bawa si Uli cek darah dia. Cek semua lah hari. Si Theo bubuk dia. Aku baru potong rambut. Jadi kita untuk rongsennya kata dokter keluarga kami katanya nggak usah nanti dicek. Kalau Uli ada demam baru bisa pergi. Tapi kita cek nanti, kita pastikan semua baik-baik saja. Tuh mereka tuh. Oh. Oke. Baru dia. Kasihan dia nungguin aku tadi potong rambut. Kenapa Uli? Tadi nangis Uli? Iya? Dia apain? Analis. Apa itu? Cek apa? Itu kau tahu kayak ditaruh. Cek darah ya. Aku harus pergi ke dokter lagi. Baik. Kayak mana awak nggak cinta kali sama Tania ini, lihat. Dia itu tiba-tiba datang, mau aku tolong kata dia. Dia ini sering kali kayak gitu. Kalau dia lihat orang. Tolong, ayo. Jadi aku pulang duluan. Uli pergi ke dokter. Ini mumpung lagi hidup lampu. Suli lagi ke dokter dia. Cek di dekat sini, dekat rumah kami juga, apartemen kami. Jadi mumpung lampu lagi hidup, aku mau hidupkan penghangat ruangan dulu. Ini penghangat ruangan ini, baterai ini. Jadi ini dingin sekarang. Jadi ini kami yang hidupkan otomatis. Itu. Kalian dengar? Gitu. Itu tandanya apinya nyala. Jadi itu untuk kami penghangat ruangan, semua ke kamar gitu. Dan ini yang dari pemerintah ini. Oh ini dingin ya yang dari pemerintah. Oh panas dia, panas. Gitu kan sih kan. Udah bangun dia, aku turunkan dulu. Kami nunggu Mama Uli sama Uli. Oke. Biar hangat ruangan ini pas mereka datang. Dan karena kami nanti giliran ada mati lampu, dia aku hidupkan semua sekarang. Oke. Udah jadi kayak di kampung belajar pakai lilin. Kayak aku dulu waktu kecil. Mana sih Theo? Mana Theo, Mak?
Si Theodore. Itu dia. Gak kelihatan. Theo. Kaku. Gak kelihatan. Nanti kita lanjut lagi vlognya ya. Mati lampu. Jadi Gansi family, akhirnya lampu hidup. Jadi aku lanjutkan video lagi. Tadi kami taruh Uli tidur sama Theodore juga tidur. Sekarang udah jam 10.37. Jadi tadi kita itu pergi cek Uli itu karena dia ada masalah. Apa bukan masalah? Dia lagi batuk berdahak sama hidungnya mampet. Jadi kita cek sama kita cek darah. Jadi hasilnya besok. Jadi kita tadinya disuruh ronsen, tapi dokter kita bilang cek darah dulu. Tapi kalau nanti cek darah hasilnya ada radang gitu. Terus nanti baru kita pergi ronsen. Tapi kalau di ronsen nggak ada apa-apa katanya lagi, di cek darah nggak ada apa-apa, berarti nggak usah ronsen katanya. Tadi kita pergi ke dokter. Habis itu Theodore juga tadi dicek karena dia garuk-garuk telinganya terus. Ternyata di dalam ada bengkak katanya karena disempak pilek juga, batuk pilek. Bukan batuk pilek, Theodore mau? Iya, batuk pilek juga. Jadi tapi udah lumayan kemarin sampai susah dia ini. Dan gigi tumbuh di bawah 2, terus gigi taringnya yang sebelah kanan udah keluar, yang sebelah kiri udah muncul dikit yang sebelah kiri. Jadi mau 2 di sini, 2 di sini muncul. Dokternya juga tadi bilang kalau Theodore itu kemungkinan dia batuk pilek sama demam itu gara-gara gigi katanya. Terus apa lagi? Dan dia juga harus divaksin katanya, itu vaksinnya supaya untuk telinga biar nggak terganggu pendengaran gitu. Ya begitulah. Terus banyak yang tanya, Bang, dampak perang ini buat kita apa? Udah sering-sering sih aku bilang, tapi sekarang itu kan kayak sekarang dampaknya apalagi musim dingin ya, yang di bumi itu kan pusat listrik kayak PLN gitu sama penghangat untuk seluruh kota gitu. Jadi lampu kan mati, udah kalian sering lihat di video kami. Dampaknya itu mati lampu. Terus kalau mati lampu minus sekarang kayak -5, -3, -4, salju lagi. Kita nggak ada penghangat. Ini sekarang kami hidup ini nih. Jadi nanti siapa tahu tiba-tiba dimatikan lampu, kita nggak tahu. Jadi sekarang bergiliran dihidupkan lampu. Jadi kita bersyukur masih bisa ini. Dan ini aku cek tadi, seperti aku tunjukkan tadi sore, punya pemerintah panas sekali. Jadi hidup semua. Habis itu nanti ke komplek lain dihidupkan, di komplek kita dimatikan. Kita nggak tahu, pokoknya kita nggak tahu schedule-nya kapan. Kita dikasih tahu schedule-nya kapan dimatiin, tapi kadang berbeda dengan schedule-nya. Jadi harus wanti-wanti. Habis itu dampaknya lagi, yaitu kalau nggak ada kedinginan kita. Tapi untungnya kita itu bersyukur apartemen kita itu kan kayak gini nih. Kita ini di tengah ini, jadi kita dihimpit berapa bangunan lain. Jadi nggak terlalu dingin kayak kalau di pinggir ini kita kan angin segala macam, itu kedinginan kita. Begitu. Mertua udah pulang karena mereka ada urusan juga. Terus di sana juga dingin, mati lampu juga bergiliran juga di sana. Makanya mereka sampai beli genset. Dan di sini juga toko-toko semua seperti aku bilang itu, mereka tuh punya genset. Karena kan mereka punya kulkas, apotek, rumah sakit juga punya genset. Tempat-tempat pemerintahan pokoknya punya gadget. Dampak lagi untuk bahan makanan kayaknya di semuanya naik ya, tapi kayak di Eropa lainnya juga naik. Tapi di sini produk-produk maksudku, tapi di sini tuh naiknya itu 2-3 kali lipat, nggak seperti biasa. Biasanya kita beli misalnya 20 ribunya, sekarang bisa sampai 60-70 gitu, mahal-mahal ya. Dan dolar juga melonjak dari 20 sebelum perang itu kayak 25 sebelum perang, sekarang itu 25 ribu nih ya, 1 dolar. Sekarang itu 40 ribunya untuk 1 dolarnya. Jadi melonjak tinggi. Apa lagi ya? Tapi itu sih aku bilang ya, kalau kita mau komplain juga, gimana aku bilang ya? Kalau aku mau komplain kayak nggak bersyukur. Kenapa aku bilang nggak bersyukur? Karena beberapa kota-kota lain, ada mereka itu yang ditempati sama Rusia itu, mereka itu nggak bisa
beli makanan, nggak bisa beli roti, nggak bisa. Bahkan air minum diambil dari genangan-genangan, kalian tahu? Yang genangan-genangan kayak genangan air kotor gitu, ya itu diminum karena saluran air dimatikan, dibom, saluran penghangat ke kota mereka dibom, listrik dibom. Untungnya gas ada, jadi kalau mati listrik, gas masih ada, jadi kita masih bisa masak. Apalagi? Ya begitulah, kayak gitu. Dingin sekarang kan, apalagi musim dingin. Tapi mudah-mudahan sih cepat pulih karena di beberapa kota juga udah mulai diperbaiki fasilitas listriknya. Jadi walaupun sekarang kayak di Kherson kan itu udah 40% dibagusin infrastrukturnya, tapi ya itu masalahnya diperbaikin, dibom lagi, diperbaikin, dibom lagi. Jadi kayak gitu, makanya sampai sekarang itu belum 100% listrik di Ukraina itu benar-benar listrik, air, apalagi penghangat ini paling penting ini musim dingin, penghangat ruangan belum diperbaiki, tapi beberapa ada yang udah pakai karena dibanyakan ini juga untuk rumah-rumah yang lama, yang bangunan-bangunan lama itu, mereka itu biasanya punya perapian. Walaupun apartemen, kayak apartemen kami di kampung mertua, kami punya apartemen di sana. Di dalam itu kita punya kayak perapian, jadi kita buat penghangat ruangan, ambil kayu, kita bakar kayu di dalam. Jadi penghangat ruangannya itu kayak besar gitu, terus kita bakar di sini. Jadi pipa ke bangunan ke dalam rumah itu udah ada. Jadi kayak gitu. Yang kalau yang lama ya bangunan lama, kalau yang bangunan baru gak ada dia kayak gitu. Jadi untuk bangunan apartemen yang tua ada itu. Kami mau buat tour di situ nggak bisa karena ada orang menempati di apartemen itu. Nanti kalau ada waktu bisa tour di situ, kami tunjukkan kayak mana ruangan di apartemen zaman lama gitu. Oke? Ya begitulah, gak banyak yang mau bisa kuceritakan. Ini juga kita juga wanti-wanti nih mati lampunya. Sama Uli di belakang kamera ngantuk dia. Kalian tahu ngapain dia? Nunggu buat teh dia. Aku bilang tunggu nanti ribut. Hidup kalah dulu teh dia ya. Nanti gak bisa pula dia buat teh. Jadi begitulah Bensi Family. Terima kasih buat doa dan supportnya. Sejauh ini kita baik-baik saja. Walaupun setiap hari ada pengeboman di beberapa kota, tapi sejauh ini tempat kita masih aman, dan kita masih bersyukur bisa beli makanan walaupun mahal, bisa masih dapat listrik walaupun sering dimati-matikan, bisa minum, dapat air. Oh ya, air di sini kita harus ambil galon, nggak kayak di tempat mertuaku. Di sini air minum dari sini yang ke rumah nggak bagus untuk diminum. Jadi pas kita masak itu dia itu kayak ada putih-putih gimana gitu. Jadi itu cocoknya untuk nyuci gitu aja. Kalau untuk minum nggak bisa. Tapi kalau di kampung mertua, air dari rumah itu keran bisa kita minum. Karena daerah lokasi mereka itu masih di dekat hutan dan banyak mata air. Jadi di sana itu bisa minum. Dan kalau mati air pun kita tinggal pergi ke hutan. Kayak gitu. Oke? Begitulah Bensi Family. Seperti yang gue bilang tadi, terima kasih buat doa dan supportnya. Oke, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe. Semoga semakin banyak lagi video kalian buat. Terima kasih, Horas dari Indonesia. Biasa jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kalian buat. Terima kasih, Horas dari Indonesia.